Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah keanekaragaman hutan belantaranya. Gugusan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, membuat setiap wilayah di Indonesia memiliki perbedaan karakteristik pada setiap hutan belantaranya. Hal itu juga yang membuatnya semakin beragam. Dengan luas hutan sekitar 94 juta hektar, Indonesia memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan global dan sumber kehidupan. Kekayaan hutan Nusantara tidak hanya menyimpan beragam flora dan fauna endemik, tetapi juga memberikan kontribusi dalam menyokong ekonomi melalui industri kehutanan dan sumber daya alam. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang mempesona dan bernilai tinggi secara global dengan kombinasi antara kekayaan alam dan keberagaman budayanya. Salah satu hutan yang paling banyak dijumpai di Indonesia adalah hutan hujan tropika atau sering disebut sebagai hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab. Hutan hujan tropis dapat ditemui di wilayah sekitar Khatulistiwa yang ini kurang lebih pada lintang 0 derajat sampai 10 derajat ke utara dan ke selatan garis Khatulistiwa. Hutan hujan tropis bisa juga diartikan sebagai hutan yang terletak di daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi, maka dari itu disebut hujan tropis. Hutan-hutan ini didapati di Indonesia. Hutan hujan tropis merupakan rumah untuk setengah spesies flora dan fauna di seluruh dunia. Hutan hujan tropis juga dijuluki sebagai farmasi terbesar di dunia karena hampir seperempat obat modern berasal dari tumbuhan di hutan hujan ini. Ciri-ciri dari hutan hujan tropis adalah jenis pohonnya yang memiliki daun lebat dan rapat. Sementara untuk permukaan hutannya ditumbuhi oleh lumut dan rumput sebab sinar matahari tidak bisa menembus hingga dasar hutan. Hutan hujan tropika di Indonesia dapat dijumpai di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selanjutnya ada hutan bakau atau hutan mangrove. Hutan ini adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindungi dari gempuran ombak maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu. Di Indonesia, hutan bakau yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Kalimantan. Di pantai utara Jawa, hutan-hutan ini telah lama terkikis oleh kebutuhan penduduknya terhadap lahan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta meredam gelombang besar termasuk semong atau tsunami. Di Jepang, salah satu upaya untuk mengurangi dampak ancaman semong adalah dengan membangun Green Belt atau sabuk hijau berupa hutan bakau, sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakaunya sudah mulai beralih fungsi menjadi tambak, kebun kelapa sawit, dan alih fungsi lain.
Selain keanekaragaman hutan belantaranya, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang lain, yaitu flora dan faunanya. Bird of Paradise atau burung dari surga. Begitulah julukan bagi salah satu jenis burung yang memiliki warna bulunan indah ini. Terdapat kurang lebih 43 spesies burung cendrawasih. Sebagian besar di antaranya dapat kita jumpai di tanah air kita, tepatnya di Pulau Papua, Kepulauan Maluku, dan juga Halmahera. Tak hanya pesona dan kicauannya saja yang mengagumkan, mereka memainkan peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem hutan hujan. Cendrawasih pemakan buah-buahan dan menyebar biji-bijinya ke seluruh penjuru hutan. Cendrawasih juga pemakan serangga sehingga membantu mengendalikan populasi serangga pemakan dedaunan yang bisa saja merusak hutan. Apabila jumlah serangga terlalu banyak, para burung lain seperti kasuari, mambruk Victoria, dan yang lainnya pun peran mereka tak kalah pentingnya. Tak hanya para burung, hewan-hewan lain seperti kanguru pohon, khususnya si pemalu ini pun membuat ekosistem hutan hujan menjadi lebih berwarna. Perkenalkan, dia adalah maleo, burung unik yang menjadi hewan khas Pulau Sulawesi. Tak seperti kebanyakan burung lain yang mengerami telurnya, burung maleo justru akan mengubur telurnya di dalam pasir yang terkena paparan sinar matahari secara langsung. Penampilan fisiknya mirip seperti babi pada umumnya, namun jika diperhatikan lagi, terdapat sedikit perbedaan, yaitu pada kaki mereka mirip sekali dengan kaki rusa, terkhususnya di pejantan yang memiliki taring panjang yang terkadang akan mereka gunakan dalam pertarungan. Dari semua jenis primata yang hidup di Indonesia, mungkin yang paling unik adalah Tarsius. Bagaimana tidak, Tarsius memiliki tubuh kecil dengan tangan panjang serta mata yang besar. Selain itu, ia juga dapat memutar kepalanya 180 derajat ke arah manapun untuk menemukan di mana keberadaan mangsanya. Primata mungil ini dikenal sebagai hewan yang sangat setia terhadap pasangannya. Ini adalah salah satu keajaiban di mana burung putih dengan jambul biru mempesona ini pernah diambang kepunahan, namun sekarang curik atau jalak Bali dapat berkicau kembali. Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur menjadi rumah bagi kadal terbesar di dunia. Tak hanya ukurannya saja yang besar, hewan karnivora ini dibekali dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Mereka dapat berlari dengan sangat cepat. Selain itu, komodo juga memiliki bakteri yang mematikan pada air liurnya. Luar biasanya lagi, komodo mampu mendeteksi bau udara dalam radius 9 km lebih. Taman Nasional Ujung Kulon menjadi rumah terakhir bagi badak Jawa yang kian langka. Burung yang identik dengan lambang negara ini pun sangat dilindungi di daerah ini. Si perut buncit ini tampak mempesona bagi siapa saja yang melihatnya. Dia adalah bekantan primata unik dari Kalimantan. Tubuh gempalnya tak mengurangi kelincahannya dalam memanjat pohon. Ia juga tak begitu peduli dengan sengatan dari para lebah. Beruang madu lebih mementingkan tujuan utamanya, yaitu mendapatkan madu manis dari sarang lebah. Keanekaragaman flora dan fauna yang bersinergi membentuk sebuah ekosistem yang sangat luar biasa, membuat kita senantiasa bersyukur dan bangga bisa hidup di tanah air tercinta ini. Keunikan bentang dan landscape alamnya memang mempesona, tak ayal para makhluk di dalamnya pun begitu istimewa. Tiap langkahnya terkadang menjadi berkah bagi makhluk lainnya. Binatang darat terbesar di Indonesia ini memiliki teknik bertahan hidup yang sangat luar biasa. Bersama kawanannya, gajah Sumatera akan selalu bergerak untuk mencari makanan dan sumber air. Memiliki penglihatan yang sangat tajam dan pola belang-belang pada tubuhnya, membuat predator puncak ini menyatu sempurna dengan hutan hujan Sumatera. Si penyendiri yang kian langka terlihat sedang memakan dedaunan. Dari gerak-geriknya sepertinya ia tengah merencanakan sesuatu. Ya, benar saja rupanya. Badak Sumatera ini tengah kepanasan. Menggali tanah untuk yang berkubang adalah sebuah pilihan yang tepat. Salah satu primata tercerdas di dunia juga terlihat hidup bahagia bersama kelompoknya. Kehidupan di perairan Indonesia juga tak kalah menariknya. Ikan-ikan yang terlihat sedang menari memamerkan setiap liukan tubuh mereka.
Gelombang ombak yang tenang juga membuat para ikan terpadu sempurna dengan karang yang menawan. Video ini hanya sebuah gambaran kecil tentang betapa mengagumkannya kehidupan di tanah air tercinta ini. Masih banyak flora dan fauna lain yang tak mungkin bisa disebutkan satu persatu. Jadi sudah sewajarnya kita senantiasa bersyukur karena bisa hidup di tanah air yang penuh keindahan ini. Bentuk dari rasa syukur itu bisa kita lakukan dengan hal-hal yang sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak alam, apalagi sampai melakukan pemburuan atau penambangan ilegal. Pada intinya, jika alam di sekitar kita sehat, maka kita juga akan merasakan dampak positifnya. Namun, di balik keindahan alam Indonesia, ada hal yang sedang mengancam keindahan tersebut. Deforestasi atau penebangan hutan secara liar di Indonesia telah menimbulkan dampak ekologi yang sangat besar bagi Indonesia dan dunia. Saat ini, Indonesia memiliki 10% hutan tropis dunia yang masih tersisa. Hutan Indonesia memiliki 12% dari jumlah spesies binatang menyusui atau mamalia, pemilik 16% spesies binatang reptil dan amfibi, 1.519 spesies burung, dan 25% dari spesies ikan. Sebagian diantaranya adalah endemik atau hanya dapat ditemukan di daerah tersebut. Luas hutan alam asli Indonesia semakin menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Hingga saat ini, Indonesia telah kehilangan 72% dari hutan aslinya. Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun telah menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara drastis. Laju kerusakan hutan pada periode 1985 hingga 1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997 sampai tahun 2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kerusakan hutan tertinggi di dunia. Berdasarkan hasil interpretasi Citra Landsat pada tahun 2000, terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak. Seluas 59,62 juta hektar dari jumlah tersebut berada di dalam kawasan hutan. Pada dasarnya, penyumbang kerusakan atau ancaman terbesar terhadap hutan alam Indonesia adalah penambangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan, dan eksploitasi hutan. Nyatanya lahan hutan banyak dimanfaatkan untuk pengembangan pemukiman dan industri. Deforestasi di Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumber daya alam khususnya hutan sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi. Pertumbuhan industri pengolahan kayu dan perkebunan di Indonesia terbukti sangat menguntungkan selama bertahun-tahun. Keuntungannya digunakan oleh rezim Soeharto sebagai alat untuk memberikan penghargaan dan mengontrol teman-teman, keluarga, dan mitra potensialnya selama lebih dari 30 tahun terakhir. Negara ini secara dramatis meningkatkan produksi hasil hutan dan hasil perkebunan yang ditanam di lahan yang sebelumnya berupa hutan. Saat ini Indonesia adalah produsen utama dari kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, pulp, dan kertas. Di samping beberapa hasil perkebunan, misalnya kelapa sawit, karet, dan coklat, pertumbuhan ekonomi ini dicapai tanpa memperhatikan pengelolaan hutan secara berkelanjutan atau hak-hak penduduk lokal. Untuk saat ini, penyebab deforestasi hutan semakin kompleks. Kurangnya penegakan hukum yang terjadi saat ini memperparah kerusakan hutan dan berdampak langsung pada semakin berkurangnya habitat orang hutan secara signifikan. Penyebab deforestasi di Indonesia yaitu, yang pertama ada hak penguasaan hutan. Lebih dari setengah kawasan hutan di Indonesia
dialokasikan untuk produksi kayu berdasarkan sistem tebang pilih. Banyak perusahaan HPH yang melanggar pola-pola tradisional hak kepemilikan atau hak penggunaan lahan. Kurangnya pengawasan dan akuntabilitas perusahaan berarti pengawasan terhadap pengelola hutan sangat lemah, dan lama-kelamaan banyak hutan produksi yang telah dieksploitasi secara berlebihan. Menurut klasifikasi pemerintah, pada saat ini hampir 30% dari konsesi HPH yang telah disurvei. HPH yang telah disurvei masuk dalam kategori terdegradasi. Areal konsesi HPH yang mengalami degradasi memudahkan penurunan kualitasnya menjadi di bawah batas ambang produktivitas yang memungkinkan para pengusaha perkebunan untuk mengajukan permohonan izin konversi hutan. Jika permohonan ini disetujui, maka hutan tersebut akan ditebang habis dan diubah menjadi hutan tanaman industri atau perkebunan. Lalu ada penebangan liar, merupakan praktik langsung penebangan pohon di kawasan hutan negara secara ilegal. Dilihat dari jenis kegiatannya, ruang lingkup penebangan ilegal terdiri dari rencana penebangan, meliputi semua atau sebagian kegiatan dari pembukaan akses ke dalam hutan negara. Selain itu, membawa alat-alat sarana dan prasarana untuk melakukan penebangan pohon dengan tujuan eksploitasi kayu secara ilegal. Penebangan pohon dalam makna sesungguhnya untuk tujuan eksploitasi kayu secara ilegal. Produksi kayu yang berasal dari konsesi HPH, hutan tanaman industri dan konversi hutan secara keseluruhan menyediakan kurang dari setengah bahan baku kayu yang diperlukan oleh industri pengolahan kayu di Indonesia. Kayu-kayu yang diimpor pun relatif kecil dan kekurangannya dipenuhi dari pembalakan ilegal. Pencurian kayu dalam skala yang sangat besar dan terorganisasi sekarang sudah merajalela di Indonesia. Setiap tahun, antara 50-70% pasokan kayu untuk industri hasil hutan ditebang secara ilegal. Luas total hutan yang hilang karena pembalakan ilegal tidak diketahui, tetapi seorang mantan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan, yaitu Titus Harijanto, baru-baru ini menyatakan bahwa pencurian kayu dan pembalakan ilegal telah menghancurkan sekitar 10 juta hektar hutan di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjaga alam kita sendiri. Jangan sampai karena keserakahan diri kita sendiri akan membuat alam itu rusak. Karena jika bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya?